Sesawi Kur Yesu Channel, channel yang renungan harian, inspirasi kehidupan, dan portal Bedemana Kristiani. Damai sejahtera beserta kita. Semoga sobat-sobatku yang terkasih di dalam Kristus, wakil muda dan saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, sungguh selalu beroleh rahmat sukacita, berkat yang melimpah, perlindungan dari Tuhan, dan rahmat kesejahteraan sahabatku. Sahabatku yang terkasih, pada kesempatan ini, hari Jumat 20 Januari 2023 ini sahabatku, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dari Injil Markus bab 3 ayat 13 sampai dengan 19. Mari sahabatku. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Markus, dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus naik ke atas bukit. Ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya, dan mereka pun datang kepadanya. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia dan untuk diutusnya memberitakan Injil dan diberinya kuasa untuk mengusir setan. Ke-12 orang yang ditetapkannya itu ialah Simon yang diberinya nama Petrus, Yakobus anak Yebedeus, dan Yohanes saudara Yakobus. Yang keduanya diberinya nama Boanerges, yang berarti anak-anak guru. Selanjutnya Andreas, Filipus, Bartolomeus, Matius, Thomas, Yakobus anak Alfius, Tadeus, Simon orang Zelot, dan Judas Iskariot yang mengkhianati dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabatku dimanapun Anda berada, wakil muda dan saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, dinamika panggilan menjadi murid Yesus sahabatku sungguh sangatlah jelas diungkapkan dalam firman Tuhan Injil pada kesempatan ini sahabatku. Tentu yang pertama dipanggil untuk menyertai Yesus sahabatku. Hal ini sungguh berarti seorang murid ada bersama, tidak jauh tetapi ada di sekitar Yesus, sehingga sungguh-sungguh mengenal pribadi dan misi Yesus sahabatku yang terkasih. Lalu yang kedua sahabatku yang terkasih, setelah menyertai Yesus dan mengenalnya lebih dekat sahabatku, para murid sungguh diutus untuk memberitakan Injil. Hal ini sungguh berarti bahwa tidak mungkin seseorang pergi mewartakan Injil tanpa mengenal Injil itu sendiri sahabatku. Seseorang yang diutus sudah harus lebih mengenal dan tahu lebih dahulu apa yang harus diwartakan sahabatku. Hidup seorang utusan diisi dan dikuatkan oleh Injil yang akan atau sedang diwartakannya sahabatku yang terkasih. Lalu yang ketiga sahabatku, dalam perutusan seorang murid diberi kuasa untuk mengusir setan karena ia setia dalam panggilannya. Sahabatku dimanapun Anda berada, wakil muda, ketiga-tiganya ini tidak bisa dilepaskan satu sama lain sahabatku. Tentu seorang utusan menjadi kuat dan memiliki kuasa karena tidak jauh dan tidak terlepas dari pokok sahabatku, yaitu Dia yang mengutus, Yesus Kristus sahabatku. Sahabatku dimanapun Anda berada, kesatuan dengan Yesus sungguh-sungguh mengokohkan panggilan seorang murid untuk terus menjadi pewarta yang ulung sahabatku. Oleh sebab itu, seorang pengikut Yesus hanya bisa bertahan dalam situasi apapun bila ia hidup dekat dengan Yesus sahabatku. Jika tidak, maka ia akan kehilangan kuasa dan kewibawaan sebagai murid dan utusan. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Mari sahabatku yang terkasih, kita tutup renungan singkat ini, kita bersatu dalam doa. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Yesus, semoga kami sanggup menyertai Engkau dengan setia dan sungguh-sungguh berani diutus
dimanapun, kapanpun untuk mewartakan Injil. Pakailah hidup kami ya Tuhan, menjadi sarana firman-Mu yang hidup, dan hidup kami semakin menjadi berkat bagi banyak orang. Biarlah yang terjadi dalam hidup kami ya Tuhan, terjadi seturut kehendak-Mu. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabatku dimanapun Anda berada, terima kasih banyak sahabatku. Kita boleh bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, kita merefleksikan pada kesempatan ini. Mari kita semakin berani dimanapun kapanpun mewartakan Injil sukacita Tuhan. Sebarkan video ini supaya banyak orang semakin terima berkat dan terima rahmat sukacita. Banyak orang dipulihkan, banyak orang disembuhkan sahabatku. Hidup kita penuh berkat, hidup kita penuh sukacita, hidup kita penuh kesejahteraan, hidup kita penuh perlindungan. Yang gelap diberikan terang, yang buntu diberikan jalan. Sampai jumpa di renungan harian besok selanjutnya. See you later, bye-bye, berkah dalam. Tuhan memberkati. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa subscribe, like, nyalakan notifikasinya, dan share ya.